Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kanor dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, untuk tema kajian kita pada malam hari ini, insyaallah kita akan membahas Idul Adha 1446 Hijriah jatuh pada hari Jumat. Nanti ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan jika Idul Adha atau Idul Fitri, yang penting Iden, baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu jatuh di hari Jumat. Ada dua Id yang berkumpul, Id Sanawi, bisa Idul Fitri, bisa Idul Adha, dan Id Usbu'i, Id yang mingguan. Kalau jatuh pada hari Jumat, itu sholat Jumatnya masih wajib atau tidak. Terus masjid apakah masih buka atau ditutup saja? Di sebagian tempat ya, di Bojonegoro juga itu biasanya masjidnya apa? Ditutup. Kalau di sini buka Pak ya? Masih buka ya? Kemudian kalau misalnya nggak wajib Jumat, masih sholat duhur kah itu? Itu yang kita akan apa? Bahas. Tapi sebelumnya kita awali dulu dari maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berkaitan dengan penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah 1446 Hijriah. Tapi kita ambil yang Dzulhijjah karena Ramadan dan Syawal sudah lewat. Kalau kita lihat di sini masih menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Sebagaimana yang pernah kita bahas, untuk KHGT memang belum ditanfid pada tahun ini 1446 Hijriah, dan insyaallah nanti baru akan ditanfid 1 Muharram 1447 Hijriah. Insyaallah bentar lagi kan. Kita sekarang sudah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram. Mudah-mudahan sudah keluar tanfidnya Pak, sehingga 1447 Hijriah kita sudah menggunakan KHGT, kalender Hijriah global tunggal. Karena di maklumat ini masih menggunakan hisab hakiki wujudul hilal, berarti kalau disebut hisab bukan ru'yah. Bukan apa? Ru'yah. Kalau hisabnya disebut hakiki, artinya bukan hisab urfi. Kalau hisab hakiki itu melihat posisi hilal di langit secara faktual. Secara apa? Faktual. Beda dengan hisab urfi. Kriterianya wujudul hilal. Wujudul hilal itu memiliki 3 syarat. Masih ingat Pak? Yang pertama, sudah terjadi ijtima, yaitu konjungsi.
yaitu matahari dan bulan berada di satu garis. Itu yang uniknya bulan Komariah. Kalau bulan Syamsiah, ijtima atau konjungsi itu kadang dalam satu bulan terjadi, kadang tidak. Kadang tidak hanya sekali tapi 2 kali. Tapi kalau bulan Komariah tiap akhir bulan itu terjadi konjungsi atau ijtima. Itu sudah bisa dipastikan bakal terjadi apa? Konjungsi atau ijtima. Itu syarat pertama. Sudah terjadi apa? Konjungsi atau ijtima. Yang kedua itu apa? Ijtimanya terjadi qoblal ghurub, sebelum matahari terbenam, tidak setelah matahari terbenam. Atau ada juga ijtima qoblal fajri, sebelum fajar. Itu pernah kita bahas, ada 5 kriteria ya, kurang lebih. Yang kedua, ijtimanya harus apa? Qoblal ghurub, sebelum matahari terbenam. Yang ketiga, saat matahari terbenam, piringan bulan bagian atas sudah wujud. Makanya dikatakan bulan di atas ufuk. Itu yang disebut dengan kriteria wujudul hilal, memiliki 3 syarat tadi. Wujudul hilal berarti tidak imkanu ru'yah. Yang penting hilal sudah, bukan sudah terlihat, sudah wujud, tidak harus apa? Terlihat, tidak harus apa? Terlihat. Yang mengharuskan terlihat itu namanya apa? Imkanu ru'yah gitu. Kita sekarang baca ya di hasil hisab hakiki wujudul hilal Dzulhijjah 1446 Hijriah. Ada 6 poin. Pada hari Selasa Wage 29 Dzulqa'dah 1446 Hijriah bertepatan dengan 27 Mei 2025, ijtima jelang Dzulhijjah 1446 Hijriah terjadi pada pukul 10:04:18 WIB. Apa Pak yang jenengan simpulkan dari sini? Dari 3 syarat wujudul hilal tadi. Apa? Sudah terjadi ijtima. Kapan? Selasa Wage tanggal 29 Dzulqa'dah atau 27 Mei. Ijtimanya kapan? Jam 10:04:18. Apa yang jenengan simpulkan? Apa? Dari 3 syarat tadi lah. Terjadi ijtima qoblal ghurub, sebelum matahari terbenam. Jam 10. Berarti kan matahari belum terbenam. Terus sekarang tinggal 1 syarat, apa? Ketika matahari terbenam, piringan bulan bagian atas sudah wujud. Nah, sekarang tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta plus 1 derajat 27 menit 7 detik. Hilal sudah wujud atau belum? Sudah, karena sudah 1 derajat itu. Kalau hilal sudah wujud berarti apa? Sudah memenuhi kriteria wujudul hilal. Makanya dikatakan hilal sudah berada di atas ufuk meskipun ketinggiannya hanya 1 derajat 27 menit 7 detik. Ini di seluruh kawasan Indonesia. Hilal sudah wujud di seluruh kawasan apa? Indonesia. Sehingga ditetapkan bulan baru 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada Rabu Kliwon 28 Mei 2025. Arafahnya ya tinggal dihitung saja. Tanggal 9 Dzulhijjah berarti jatuh pada Kamis Pon 5 Juni 2025. Idul Adha 10
Dzulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada hari Jumat Wage 6 Juni 2025. Sehingga kita tadi simpulkan hari Idul Adha jatuh pada hari apa? Jumat. Jumatnya Jumat Wage tanggalnya 6 Juni 2025. Ini hasil hisab apa? Hakiki wujudul hilal. Kira-kira Pak, Idul Adha 1446 Hijriah bersamaan dengan pemerintah atau enggak? Hah? Kenapa kok enggak? Baru 1 derajat ketinggian hilal 1 derajat 27 menit 7 detik. Kriteria Mabims. Mabims itu Menteri Agama Brunei, Mabims. Malaysia, Indonesia, Singapura. Ya tadi sudah. Menteri Agama Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, Singapura. Itu menetapkan ketinggian hilal berapa? Imkan ru'yah 3 derajat, titik elongasi 6,4 derajat. Kalau hasil hisab hakiki wujudul hilal Muhammadiyah baru 1 derajat 27 menit 7 detik, belum memenuhi kriteria Mabims. Sehingga kemungkinan sidang isbat nanti akan melakukan istiqmal. Akan melakukan apa? Istiqmal, menggenapkan bulan Dzulqa'dah menjadi 30 hari. Sehingga 1 Dzulhijjah itu tidak hari Rabu Kliwon tapi Kamis Legi ya. Tidak tanggal 29 Mei tapi tidak tanggal 28 Mei tapi tanggal 29. Nanti konsekuensinya Idul Adhanya tidak hari Jumat Wage 6 Juni tapi Sabtu apa Pak? Sabtu Pon 7 Sabtu Kliwon Sabtu Kliwon 7 Juni. Itu kemungkinan ya. Kemungkinan besar seperti itu. Tapi biar kita enggak disi apa Pak? Disi kerso ya kita tunggu dulu. Tapi secara keilmuan seperti itu kira-kira tidak apa? Tidak sama. Ya. Nanti juga memunculkan bagaimana kalau misalnya tidak sama dengan Saudi. Muncul problem lagi, yaitu jenengan puasa Arafahnya lebih duluan. Jenengan Idul Adha sana masih wukuf itu. Bagaimana itu? Problem yang kedua itu. Tapi mudah-mudahan sama Pak, biasanya sama. Bisa jadi apa? Pemerintah enggak sama dengan Arab Saudi. Tapi bisa jadi berbeda ya, kita lihat nanti bagaimana Pak. Itu makanya kalau tadi Id itu jatuh di hari Jumat itu disebut Al-Hajju Al-Akbar, haji besar gitu. Atau ada yang mengadakan wukufnya berada di hari Jumat. Itu perdebatan yang di kalangan para ulama itu. Ada yang mengatakan wukufnya, tapi di fatwa tarjih wukufnya itu. Oke ya, itu kira-kira hasil hisabnya. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dulu. Menurut hisab hakiki wujudul hilal Muhammadiyah, Pak. Ini sudah pasti Pak kalau Muhammadiyah kan itu. Jenengan tetap apa? Idul Adha hari Jumat Pon. Jumat Wage, mohon maaf. Jumat Wage 6 Juni itu. Itu Muhammadiyah ya. Cuma bareng tonggo atau enggak urusan lain ya. Nah, itu. Intinya Idul Adha jatuh pada hari apa? Jumat. Kalau Idul Adha jatuh di hari Jumat,
berarti berkumpul 2 id. Id sanawi, id tahunan dengan id usbu'i, yaitu id mingguan. Di hadis Zaid ibn Arqam, ini saya ambilkan di kitab Muntakol Akhbar yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah Al-Jaddu, kakeknya Ibnu Taimiyah. Hadis ini atau kumpulan-kumpulan hadis ini dalam kitab Muntakol Akhbar ini kemudian disyarah oleh Al-Imam Asy-Syaukani menjadi diberi nama Nailul Author. Kitab ini yang cukup populer di kalangan apa? Ulama tarjih, Pak. Di samping Subulus Salam. Pokoknya jenengan nek paham Subulus Salam sama Nailul Author, 2 kitab ini luar biasa. Tapi untuk paham ya prosesnya panjang, Pak. Sinau nahu dhisik. Wis iso nahu urung cukup. Harus belajar usul fikih. Di samping itu ya kudu maca. Iso nahu, iso usul fikih, gak tau maca ya padha wae. Hah? Ya kan ilmu nahwu itu kan ilmu alat, Pak. Usul fikih juga ilmu alat. Alat enggak dibuat kunci kan ya enggak dapat apa-apa toh. Nah, tetap belajar dan tidak akan habis sampai mati ya. Cuma wong Muhammadiyah gampang no, Pak. Terus yang penting iso paham apa, Pak? Sesingkat-singkatnya, pinter dalam tempo sesingkat-singkatnya. Lawi ora enek itu. Ada, Pak, gitu. Nabi Muhammad itu sering menyuarakan itu, Pak. Bikin kader sesingkat-singkatnya. Sinau yo sesingkat-singkatnya. Pinternya yo ngaku pinter, Pak. Oke, di hadis Zaid bin Arqam wa sa'alahu Muawiyah. Zaid bin Arqam itu ditanya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Hal syahidta ma'a Rasulullah sallam idaini ijtama'a? Apakah engkau menyaksikan bersama Rasulullah 2 id berkumpul? Baik itu Idul Fitri atau Idul Adha. Berkumpul dengan id usbu'i yaitu hari Jumat. Qala na'am, jawabannya Zaid ibn Arqam ya. Shalla al-ida, yang dilakukan Nabi itu salat id. Awalan nahar, di awal siang, maksudnya di esok hari. Thumma rakhasa fil jumu'ah. Kemudian Nabi memberikan rukhsah di dalam sholat Jumat. Maksudnya apa? Fitarkil jumu'ah, dalam meninggalkan sholat Jumat. Rukhsahnya apa? Rukhsah itu macam-macam, tapi rukhsah di sini dijelaskan. Faqala, kemudian Nabi bersabda, man syaa ayyujammi'a falyujammi'. Man syaa, barang siapa yang menghendaki ayyujammi'a, untuk melakukan sholat Jumat, falyujammi', hendaklah dia melakukan sholat Jumat. Wajib atau enggak, Pak? Man syaa ayyujammi'a falyujammi', ini perintah harus sholat Jumat atau enggak? Tidak, karena diawali syaa, barang siapa yang menghendaki. Berarti boleh sholat Jumat, boleh tidak itu. Boleh sholat Jumat, boleh tidak. Cumannya memunculkan bagi siapa? Apakah termasuk orang yang belum melakukan sholat id, paginya enggak ikut sholat id, dapat rukhsah untuk tidak Jumatan atau enggak? Pak, kenapa kan jenengan jawab tidak? Ini umum, baik untuk orang yang ikut sholat id atau yang tidak. Boleh tidak ikut sholat Jumat, memunculkan persoalan seperti itu. Tapi pendapat yang insya Allah lebih kuat ya khusus bagi orang yang sholat id. Soalnya apa, Pak? 2 sholat boleh dilakukan 1, tapi kalau dia id saja belum, berarti kan dia nggak melakukan apa-apa, Pak. Kalau dia sholat id saja enggak kan, terus enggak ikut sholat Jumat.
Berarti nggak melakukan satu dari dua salat. Bisa diubah itu enggak? Bisa ya, itu. Ya. Terus di kitab Bulughul Maram. Kitab apa? Bulughul Maram. Masih hadis Zaid ibn Arqam, tapi redaksinya sedikit berbeda. Jadi kalau jenengan ingin menguasai hadis-hadis hukum, Mbak, itu urutan kitabnya itu yang pertama Umdatul Ahkam. Pernah dengar atau enggak? Baru saja dengar kan? Wes mungkin Umdatul Ahkam itu kumpulan kitab hadis hukum tapi hanya diambil dari Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Setelah itu Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tingkatan ketiga Muntaqal Akhbar yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah Al-Jaddu, kakeknya Ibnu Taimiyah, disarai oleh Imam Asy-Syaukani menjadi Nailul Autor. Kalau Bulughul Maram disarai oleh Imam As-Sun'ani menjadi kitab judulnya apa? Subulus Salam. Wis minter nek jenengan urut ngajine. Ngajine urut, Pak. Jenengan ngajine loncat-loncat kok. Itu pun kadang datang, kadang enggak, Pak. Tapi pingin pinter ya, aku yo bingung. Nek pingin pinter gak apa-apa, Pak. Tapi pingin iso. Ya. Wa an Zaid bin Arqam qol shallan nabiyyu al-ida tsumma rakhasa fil jumu'ah. Nabi itu salat Id kemudian memberi rukhsah di salat Jumat. Faqala man syaa'a ayyusalli falyusalli. Barang siapa yang ingin salat hendaklah ia salat. Berarti ada apa? Ada opsi. Yang ingin tetap salat boleh, yang tidak boleh. Rawahul khamsatu. Hadis ini riwayat Imam 5. Imam 5 itu siapa, Pak? Nek iso jawab langsung iso mulai. Siapa, Pak? Rawahul khamsah itu Ashabus Sunan plus Imam Ahmad. Ashabus Sunan itu siapa? Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, terus An-Nasa'i, diling-ling ya. At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Plus Imam Ahmad. Itu yang disebut riwayat 5. Khamsah. Illa Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi. Berarti Imam Tirmidzi tidak ikut. Wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Berarti Nabi memberikan rukhsah atau pilihan untuk tidak melakukan sholat Jumat. Boleh melakukan, boleh tidak. Tapi yang menjadi pertanyaan, Nabi tetap sholat Jumatan atau enggak? Ini nanti konsekuensinya jenengan masjidnya ditutup saja atau tetap buka, Pak? Tutup atau tetap buka? Belum pernah tutup ya. Nanti selalu buka ya. Belum pernah tutup ya. Ya, ternyata yang dilakukan Nabi itu tetap sholat Jumatan. Berarti Masjid Nabawi dulu kayak masjidnya jenengan itu belum pernah apa? Tutup. Meskipun Id itu jatuh di hari Jumat, Masjid Nabawi tetap beroperasi, Pak. Tidak pernah apa? Tutup. Itu. Kita baca ya hadis Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala qad ijtama'a fi yaumikum hadza idani, kata Nabi, qad ijtama'a, sungguh telah berkumpul, fi yaumikum, di hari kamu sekalian, hadza ini idani, 2 Id. Maksudnya hari raya tahunan dan hari raya apa? Mingguan. Faman syaa'a adza'ahu minal jumu'ah. Barang siapa menghendaki sudah mencukupi sholat Idnya tadi, sholat apa? Jumat. Wa inna mujammi'un.
tetapi kami tetap melakukan sholat Jumat. Nabi sendiri atau dengan para sahabat? Dengan beberapa para sahabat. Nggak mungkin sendirian. Karena sholat Jumat itu tidak bisa dilakukan sendirian. Karena harus berjamaah, Pak. Ya ada muadzinnya, ada imamnya, ada khotib. Sehingga sebagian ulama mengecualikan kecuali 3 orang. Yaitu muadzin, imam, khotib. Ada yang berpendapat apa? Ya semuanya dapat keringanan gitu. Tapi masjid tetap buka. Misalnya imam utamanya enggak datang, berarti ya enggak apa-apa. Ada yang mengatakan imam utama ini kayak nabi, berarti imam utama ya harus tetap datang. Sebagian kata Imam Syaukani, Imam Syaukani berarti semuanya dapat keringanan. Meskipun imam enggak datang berarti enggak dosa. Tapi yang jelas masjid tetap buka. Tiwas buka gak enek sing imami, gak enek sing khotbah yo. Biar gak kasih tunjukatan. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah, riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Terus diperkuat, Pak, diperkuat. Hadis An-Nu'man ibn Bashir. Hadis An-Nu'man ibn Bashir. Ini menjelaskan apa yang dibaca Nabi ketika Id dengan Id itu jatuh di hari Jumat. Apa, Pak? Yang biasa dibaca Nabi surat ketika salat Jumat itu apa? Sabihisma rabbikal a'la atau surat Sabihis dengan surat Al-Ghasyiyah atau Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Ketika Id jatuh di hari Jumat, salat Idnya itu yang dibaca apa, Pak, suratnya? Sunahnya apa? Ya sama dengan surat yang dibaca di hari Jumat. Ketika Id itu jatuh di hari Jumat, Nabi membaca 2 surat itu baik di Idul Adhanya atau Idul Fitrinya dan juga di hari Jumat. Artinya Nabi enggak bosan, Pak. Misalnya enggak dikomentari sahabat, mau isuk wis maca Sabihis sampai Al-Ghasyiyah kok Jumat aja. Al-Ghasyiyah Sabihis sama Al-Ghasyiyah, Pak. Enggak ada, komentar-komentar itu enggak ada, Pak. Itulah komentar awake. Di sana dikatakan kana nabiyyu yaqra'u fil idaini wa fil jumu'ah. Nabi itu membaca di 2 Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Wa fil jumu'ah, dan di dalam salat Jumat bisa bihisma rabbikal a'la di rakaat pertama. Wahal ataka haditsul Ghasyiyah di rakaat kedua. Qala berkata An-Nu'man ibn Bashir, ya. Wa idza ijtama'a al-id wal jumu'atu fi yaumin wahidin, dan apabila berkumpul Id dan Jumat di satu hari, yaqra'u membaca siapa Nabi bihima dengan keduanya, maksudnya sabihisma rabbikal a'la dan apa? Hal ataka haditsul Ghasyiyah fi sholatain, di 2 salat Id dan salat Jumat. Rawahul jama'atu illal Bukhari wa Ibnu Majah. Riwayat jamaah kecuali Imam Bukhari dan Ibnu Majah. Kalau hadis disebut riwayat jamaah itu perawinya siapa, Pak? Nek iso jawab langsung iso mulai. Siapa, Pak? Jamaah itu siapa? Siapa yang pertama? Bukhari. Siapa? Bukhari terus apa siapa? Muslim terus? Ahmad. Ashabus Sunan terus siapa? Bingung ya? Rawahul jamaah itu perawinya 7. As-Syekhon, 2 syekh. Siapa? Syekh kiwa mbek syekh tangan, 2 syekh itu. Pas.
Syekhon itu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tambah ashabus sunan. Tadi siapa? Ingat atau enggak? Nasai, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, terus coba. Siapa? Sudah, siapa? Enggak, ashabus sunan dulu. Abu Dawud, terus Ahmad. Ashabus sunan 4 tadi. At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Abu Dawud. Itu ya. Terus plus Ahmad. Berarti Syekhon 2, Bukhari Muslim, Ashabus Sunan 4, At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah plus Imam Ahmad. Tapi dikecualikan illal Bukhari, ya Imam Bukhari enggak ikut. Wa Ibnu Majah, Ibnu Majah enggak ikut. Berarti tinggal berapa? 7 dikurangi 2 tinggal 5. Berarti riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Dawud dan Ahmad. Itu ya. Nah, berarti di sini Nabi tetap baca apa? Baca hal ata sabihisma rabbikal a'la di rakaat kedua dan hal ataka haditsul ghasyiyah di rakaat kedua. Kalau itu jatuh di hari Jumat. Terus sekarang Pak, kalau orang memilih untuk tidak ikut sholat Jumat, kalau orang memilih untuk tidak ikut sholat Jumat, nah jenengan biasanya ikut atau enggak Pak? Ikut ya, berarti enggak ada masalah ya. Setelah Jumatan duhuran Pak? Enggak, wis Jumatan kok kon duhuran. Kalau memilih tidak ikut sholat Jumat, wajib duhur atau enggak? Tetap duhur ya? Jadi hari Jumat itu yang asalnya sholat Jumat atau sholat duhur Pak? Nek Jumat, berarti nek Jumatnya saja gugur, berarti sholat duhur gugur ya gitu. Yang asalnya sholat duhur atau sholat Jumat? Nah nek jenengan jawabnya sholat duhur, berarti kalau Jumatnya gugur, duhurnya masih tetap. Tapi nek jenengan jawab sholat Jumat, sholat Jumatnya saja gugur, apalagi sholat zuhurnya. Perdebatannya kan di situ Pak. Dan di hadis Atha yang menceritakan apa yang dilakukan oleh Ibnu Zubair. Jadi Ibnu Zubair itu sahabat Pak. Dulu karena dia itu sahabat yang junior, ketika sahabat yang lain dia menjadi sahabat senior. Yang lainnya apa? Tabi'in. Ibnu Zubair ketika itu jadi imam di Madinah. Ini keterangan Atha itu apa? Seorang tabi'in. Ijtama'a yaumu jumu'atin wa yaumu fitrin ala ahdi ibn Zubair. Berkumpul hari Jumat dan hari Id Fitri. Ala ahdi ibn Zubair, di masa Ibnu Zubair. Faqala, maka Ibnu Zubair berkata, idani ijtama'a fi yaumin wahidin, atau ya yang berkata tadi. 2 id berkumpul di satu hari, fajama'ahuma jami'an. Maka Ibnu Zubair menggabungkan keduanya semuanya. Fasallahuma raqatain, tapi digabung menjadi 2 rakaat. Bukratan di pagi. Walam yazid alaihima, dan enggak menambah dari 2 rakaat. Hatta shalla al-asra, sampai ia sholat asar. Berarti Ibnu Zubair sholat duhur atau enggak Pak? Enggak. Berarti enggak usah apa? Sholat duhur. Iya Pak? Apa enak tenan ya? Berarti enak sholat wajib sing apa Pak?
sing gugur. Yang dilakukan oleh Ibnu Zubair itu dilaporkan ke Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas apa? Ashaba sunnah. Yang dilakukan Ibnu Zubair itu sesuai dengan sunnah. Berarti intinya Ibnu Zubair, meskipun beliau imam, dia enggak datang. Makanya sebagian pendapat mewajibkan imam enggak boleh tidak datang. Tapi yang dilakukan Ibnu Zubair itu membantah pendapat tadi, Pak. Ibnu Zubair itu imam, tapi enggak datang. Dia hanya sholat Idul Fitri ketika Jumatan ditunggu sahabat yang lain. Kok ditunggu sahabat? Ditunggu tabiin yang lain. Tidak apa? Tidak keluar. Keluarnya pada saat sholat kok maghrib tuh, Pak. Sholat asar, keluar ke masjid maksudnya. Nah, sehingga disimpulkan seolah-olah Ibnu Zubair itu enggak sholat zuhur. Enggak sholat apa? Zuhur. Tapi jenengan sepakat atau enggak, Pak? Kenapa enggak sepakat? Kenapa? Yang sunnah yang apa? Sunnah. Satu pendapat, Pak, itu. Pendapat yang lain itu fardu kifayah. Soalnya apa? Syekh Nasruddin Albani wajib, Ibnu Taimiyah wajib, Imam Syaukani wajib sholat itu. Kenapa? Karena Nabi enggak pernah meninggalkan. Meskipun mazhab Syafi'i hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Ya, berarti apa tadi? Sunnah kok menggugurkan wajib. Makanya sama Imam Syaukani dibalik, Pak. Kalau sholat id itu sunnah, tidak mungkin dia menggugurkan sholat Jumat yang wajib. Berarti sholat id untuk menggugurkan yang wajib harus wajib. Malah dibalik. Nanti sholat idnya wajib supaya dia, kalau kita tidak hukumi wajib maka tidak bisa menggugurkan sholat Jumat. Itu pendapatnya Imam Syaukani. Nah kan untuk menggugurkan yang wajib kan harus statusnya sama tuh, Pak. Sunnah tidak boleh menggugurkan yang wajib. Itulah alasannya siapa? Syekh Nasruddin Albani, Imam Syaukani, Ibnu Taimiyah dan seterusnya yang sepakat kalau sholat id itu wajib. Wajib tahunan, tapi bukan wajib harian. Tapi pandangan kalau di Indonesia karena mayoritas ikut mazhab Syafi'i ya hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah apa? Sunnah muakkadah. Terus gimana? Tadi jawabannya gimana? Kira-kira duhurnya tetap wajib atau enggak? Wajib atau enggak? Wajib. Kenapa, Pak? Kembali ke hukum asal. Asalnya apa? Duhur. Kemudian baru Jumat. Betul atau enggak? Hukum asal itu harus didukung keterangan sejarah, Pak. Historitas sholat subuh, sholat duhur sama sholat Jumat itu dulu mana? Dulu mana, Pak? Dulu Jumat. Dulu mana, Pak? Yang jawab dulu duhur kenapa? Lah itu, Pak. Ketika Mi'raj, Nabi itu diperintahkan sholat 5 waktu, yaitu sholat yang diawali, yang pertama kali dilakukan Nabi setelah Mi'raj. Itu sholat apa, Pak? Loh, Isra Mi'raj. Sholat apa? Sholat apa? Kenapa kok subuh, Pak? Ya Isra Mi'raj itu bengi, berarti mulai subuh, mulai sholat apa? Subuh, tapi ternyata keliru, Pak. Yang betul duhur. Duhur itu katanya duhur itu muncul pertama, sholat yang pertama kali dilakukan. Subuh kelewat, Pak. Cek perjalanan. Wong Isra Mi'raj itu kata Aisyah, Pak, tempat tidurnya Nabi itu loh belum
dingin. Maksudnya masih anget. Kayak jenengan nanti kalau mau pulang ya, coba digerayangi. Panas atau enggak? Anget atau enggak? Itu masih hangat itu. Nabi sudah kembali. Nabi sudah sampai jenengan simbol Nabi keturun ini lah awakmu. Nabi kok keturun. Subuh belum wajib, Pak. Kenapa? Li'adami ilmi bil kaifiyah. Karena Nabi belum dikasih tahu bagaimana cara pelaksanaannya. Malaikat Jibril baru turun itu kan waktu sholat zuhur. Oleh sebab itu tadi gimana tadi? Yang wajib apa? Yang pertama zuhur. Tapi zuhur ini ya, yang pertama kali dilakukan Nabi zuhur, dan zuhur ini dilakukan Nabi sebelum ada perintah sholat Jumat ya. Sehingga kalau Jumatnya gugur karena dia bukan asal, yang asal tetap wajib. Itu alasannya. Yang kedua, lam yazid alaihi ma hatta shalla al-asra. Ibnu Zubair itu enggak menambah 2 rakaat ketika Idul Fitri tadi, sholat Idul Fitri, sampai dia sholat asar. Ini bukan berarti Ibnu Zubair enggak sholat duhur. Kan bisa jadi sholat duhur di rumah, yang diceritakan itu sholat di masjid. Ya betul lah, Ibnu Zubair itu sholatnya baru datang ke masjid setelah Id, waktu sholat asar kan itu. Artinya dia juga enggak sholat duhur secara berjamaah di masjid itu. Yang berikutnya atau di keterangan yang lain, Pak, nanti bisa dengan cek di kitab Subulus Salam. Karena Atok dan para tabi'in itu menunggu Ibnu Zubair kok enggak datang-datang. Fasolaina wahdana, kita sholat sendiri. Maksudnya tidak jadi melakukan sholat Jumat. Berarti Dewian tabi'in itu juga pernah gagal sholat Jumat, Pak. Nabi gagalnya bukan seperti jenengan, Pak, karena enggak dapat imam. Gagalnya karena kebetulan hari Jumat. Nek wong Muhammadiyah itu kadang bangun masjid iso, Pak. Tapi golek imam ambek khotib kangelan. Nek pas gak teko ya berarti gagal sholat Jumat. Pernah, Pak? Kejadian itu pernah? Ada itu. Ada, Pak, ya? Enggak jadi sholat Jumat karena enggak ada khotib itu. Nah, khotibnya berhalangan berarti sholat duhur. Tapi gagalnya tabi'in ini karena tadi kebetulan hari Jumat itu. Nah, dari apa yang kita kaji, dari beberapa hadis yang kita kaji ya. Kalau kita lihat di putusan Munas Padang 2003. Nah, ini tagnya, Pak. Jenengan cek di HPT jilid 3. Di pembahasan sholat Jumat. Coba kita baca pelan-pelan ya. Apabila hari raya dalam kurung Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat, sebagaimana ke depan itu 1446 Hijriah, Idul Adha jatuh pada hari Jumat Wage 6 Juni 2025. Maka bagi orang yang telah melaksanakan sholat Id, yang sudah melakukan sholat Id, berarti kalau misalnya jenengan kok paginya gak ikut sholat Id, banyak kan alasannya kariban, Pak. Atau habis bepergian sudah apa, Pak, selesai pelaksanaan sholat Id itu. Boleh tetap melakukan sholat Jumat atau melakukan sholat duhur sebagai ganti dari sholat Jumat. Berarti bisa kita simpulkan rukhsah itu hanya berlaku bagi orang yang sudah sholat Id. Kalau pagi nggak ikut sholat Id, tetap wajib sholat Jumat. Yang kedua, kalau dia memilih tidak ikut sholat Jumat,
tetap diganti dengan sholat zuhur. Itu putusan Monas Padang 2003 gitu. Bisa dipahami Pak ya? Berarti rukhsah itu bagi yang paginya ikut sholat Id. Kalau belum ikut sholat Id tetap wajib sholat Jumat. Yang kedua, yang memilih tidak ikut sholat Jumat tetap diganti sholat zuhur. Bukan berarti zuhurnya gugur. Nah sekarang pertanyaannya, masjidnya tetap buka atau enggak? Kenapa kok tetap buka Pak? Enggak pernah tutup. Enggak ada yang menutup masjid kecuali Gusti Allah, enggak boleh Pak. Kualan jenengan menutup masjid. Omai Gusti Allah kok jenengan sing nutup kan gitu. Hah? Kenapa? Yang pertama, memang Rasulullah tetap sholat Jumat. Yang kedua, jagani atau apa Pak? Berhati-hati, siapa tahu ada jamaah yang belum sholat Id. Dan kamu Muhammadiyah sing gak belum sholat Id, mau sholat Jumat, masjid Muhammadiyah tutup kabeh Pak. Bingung akhirnya golek ketemu masjid liyo. Kadung katut ning kono gak iso balik ning Muhammadiyah meh kan repot Pak. Itu ya. Tapi sebenarnya Pak, ini hanya catatan ya. Putusan Munas Padang 2003 ini perubahan pandangan. Dulu Muhammadiyah di fatwa-fatwanya masih ada di TJA, jenengan nanti cek ya, baca itu. Dulu Muhammadiyah berpandangan seperti mazhab Syafi'i. Kalau Id itu jatuh di hari Jumat, tetap sholat Jumat. Tetap sholat apa? Jumat, sebagaimana dalam pandangan mazhab Syafi'i. Makanya di masyarakat Pak, hari Jumat, Id jatuh di hari Jumat, orang-orang tetap berangkat ke masjid atau enggak? Tetap berangkat gitu. Paling yang milih tidak berangkat itu ya hanya orang Muhammadiyah atau yang apa Pak? Orang Muhammadiyah atau baca bukunya Hasan atau mungkin sekarang teman-teman Salafi gitu. Karena ini secara umum pandangannya mazhab Hambali. Dalam pandangan mazhab Syafi'i tetap sholat Jumat. Tetap apa? Sholat Jumat. Alasannya kenapa? Yang pertama Pak, dalil sholat Jumat itu dalilnya dari Quran atau Sunnah? Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dari apa? Quran. Berarti statusnya mutawatir. Hadis yang menjelaskan rukhsah salat Jumat. Ini hadis, bukan Al-Quran. Hadisnya ahad, tidak mutawatir. Maka perintah keumuman sholat Jumat yang ada di dalam Quran tidak bisa dikecualikan dengan hadis Pak. Tidak bisa dikecualikan dengan hadis yang statusnya hanya ahad. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa atau enggak? Dan ternyata kan riwayatnya ya Pak, coba. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Ada enggak Bukhari Muslim? Rawahul khamsa illa Tirmidzi wa Shahahu Ibnu Huzaimah. Ada Bukhari Muslim? Enggak ada. Bisa enggak mengecualikan? Hah? Dianggap tidak bisa. Yang kedua, hadis ini hanya berlaku bagi ahlus sawat atau ahlul bawadi atau apa Pak? Ahlul awali atau apa? Ahlul awali. Maknanya sama ya. Ahlus sawat
Tadi apa? Ahlul bawadi atau badiyah, terus ahlul ma'ali. Maksudnya berlaku bagi orang yang hidup di pedesaan atau padang pasir atau orang Badwi yang jauh dari kota Madinah. Kalau mereka paginya mendatangi sholat id, Pak. Habis sholat id kan pulang, menyembelih korban. Mau sholat Jumat lagi, balik lagi, capek atau enggak? Dulu masjid enggak kayak jenengan, tempatnya jenengan satu desa itu se-RT loro, Pak. Ada se-RT. Dulu di zaman Nabi itu masjid Nabawi itu. Atau mungkin ada tempat sholat tapi bukan jami itu, bukan masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Sehingga maksudnya Nabi ngasih rukhsah kepada orang-orang Badui, Pak, biar nggak capek. Biar apa? Nggak capek pulang balik. Gitu. Yang berikutnya, apa yang dilakukan oleh Utsman, Pak? Utsman ibn Affan ketika menjadi khalifah, dulu kan khalifah juga imam sholat juga khatib. Itu ngasih apa? Rukhsah kepada ahlus sawat atau ahlul awali untuk kembali ke tempatnya masing-masing, tidak perlu untuk mendatangi sholat Jumat. Nah, sekarang pertanyaannya, jenengan masuk ahlus sawat, ahlul bawadi atau ashabul awali atau ahlul awali, Pak? Masuk atau enggak? Tidak. Oh, jenengan masjidnya rumahnya pet masjid kan itu. Jangankan itu bolak-balik iso, Pak, itu. Nah, sehingga di masyarakat secara umum mereka tetap apa? Mendatangi sholat Jumat karena mengikuti mazhab Syafi'i. Dulu fatwa tarjih semacam itu, persis pandangannya mazhab Syafi'i, Pak. Tapi untungnya, Pak, kadang-kadang ya ada untungnya, Pak. Fatwa ini tidak pernah dibaca oleh orang Muhammadiyah. Wong Muhammadiyah pakai Hasan gitu. Makanya kayaknya sejak saya kecil itu sudah populer pendapat ini. Ya atau enggak? Sing jenengan? Ya, Pak, ya. Ya mungkin itu untungnya kok enggak pakai fatwa tarjih. Kalau pakai fatwa tarjih kan ya tetap wajib. Kan tarjih baru ini, Pak, jadi pendapat resmi tahun 2003, kan baru-baru saja, Pak. Berarti tadi mengalami perubahan atau fatwanya berubah. Kita jawab, Pak, alasannya ya. Kenapa kok kita kuatkan hasil putusan Munas Padang tahun 2003? Yang pertama, hadis-hadis yang bicara tentang rukhsah, Pak, hadisnya itu tidak satu. Hadisnya apa? Banyak. Hadis Zaid ibn Arqam, riwayat Rawahul Khamsah illa Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Kemudian siapa? Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah dan seterusnya. Meskipun hadis ini mungkin tidak sampai sahih tapi kan hasan. Kalau hasan statusnya sama dengan apa? Sahih. Kalau hasan atau sahih bisa mentaksis, mengecualikan keumuman Quran atau enggak, Pak? Bisa atau enggak? Bisa mazhab Syafi'i, Pak. Mazhab Syafi'i kalau orang sholat sebagai makmum di sholat jahriyah, sholat malam, duhur, maghrib, isya, subuh, makmum tetap baca Al-Fatihah atau enggak di belakang imam? Yang bacaan imamnya jahir. Baca atau enggak? Baca. Padahal Al-Qur'annya bilang apa? Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum apa? Turhamun. Itu dalilnya apa? Dalilnya apa? Ayat Al-Qur'an yang mengecualikan hadis
la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis Ubadah ibn Somit. Ketika Nabi sholat subuh, fathakulat alil qiraah. Nabi enggak fokus baca. Kenapa? Karena sahabat yang lain membaca di belakang Nabi. La taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Janganlah engkau melakukan kecuali Al-Fatihah. Yang mengecualikan kan hanya hadis, tapi kan tetap dipakai. Sehingga hadis yang kita sebutkan, hadis Zaid bin Arqam itu bisa mengecualikan keumuman perintah sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu jatuh di Id, maka tidak menjadi wajib bagi orang yang sudah sholat Id. Berarti boleh. Yang kedua, apakah ada keterangan ini khusus untuk ahlus sawat atau ahlul bawadi atau badiah, Pak? Hanya untuk orang badui, orang yang pedesaan yang hidup di padang pasir? Ada? Tidak ada penjelasan. Berarti ya berlaku secara umum. Yang berikutnya, kan pernah juga dilakukan oleh Utsman ibn Affan. Yang dilakukan oleh Utsman itu dalil atau enggak, Pak? Bisa dalil, bisa enggak. Tapi kan yang ini kan yang melakukan Utsman saja. Berarti kan bisa jadi ijtihadnya Utsman. Sebagaimana adzan apa? Jumat. Gitu. Berarti madzhab Syafi'i itu di konteks apa, Pak? Id jatuh di hari Jumat tetap datang. Itu pakai pendapatnya Utsman juga. Di adzan Jumat 2 kali juga pakai pendapatnya Utsman ibn Affan. Itu kan pendapatnya sahabat. Sehingga kalau kita yang parlojikan keumuman apa yang disabdakan Nabi apa? Man sya'a ayyusolliya fal yusolli. Yang memilih sholat ya monggo, yang memilih tidak sholat ya monggo gitu. Boleh-boleh saja. Bisa dipahami ya? Nah itu kenapa kok kita mengalami atau tarjih mengalami pergeseran atau apa, perubahan fatwa gitu. Dari dulu seperti madzhab Syafi'i, sekarang sama dengan madzhab Hambali. Itu ya. Dulu tetap sholat Jumat, sekarang ada pilihan, boleh sholat Jumat atau tidak, tapi hanya bagi yang sudah sholat Id, dan kalau memilih tidak diganti dengan sholat zuhur. Yang terakhir gitu, sebelum kita tutup, tentang puasa Arafah. Ini kalau beda, tapi mudah-mudahan sama, Pak ya. Menghimpun dengan pemerintah mungkin beda nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan tetap sama dengan Saudi. Soalnya ada wukufnya tuh. Puasa Arafah itu nggak usah kita bahas ya tentang fadilahnya. Yang jelas apa? Menghapus dosa 2 tahun yang sudah lewat dan akan datang. Oke. Dan Nabi itu sebenarnya tidak hanya melakukan puasa Tasu'a, tapi juga memerintahkan untuk puasa Yasumutis Dzulhijjah, mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau jenengan mau puasa enggak apa-apa. Tapi kalau memilih Arafah saja ya enggak apa-apa. Dan puasa Arafah itu ternyata sudah dikenal sebelum Nabi melakukan haji. Nabi melakukan haji itu di haji apa, Pak? Nabi semasa hidup melakukan haji berapa kali? Berapa kali, Pak? Sekali. Hajjatul wada. Hajjatul apa? Wada. Puasa Arafah itu diwajibkan tahun berapa, Pak? Kok diwajibkan? Disunahkan. Tahun berapa? Ya mengikuti puasa Ramadan. Tahun kedua Hijriah itu. Kira-kira tahun kedua Hijriah itu. Salat Id juga tahun 2 Hijriah. Puasa Ramadan juga tahun 2 Hijriah. Tapi Nabi itu melakukan haji dalam masa hidupnya itu Hajjatul Wada.
Berarti sebelum Nabi melakukan hajatul wada, pelaksanaan puasa Arafah itu tidak selalu dihubungkan dengan wukuf di Arafah. Karena ketika itu Nabi belum melakukan haji. Sehingga puasa Arafah itu sudah dipraktekkan oleh para sahabat dan Nabi dan tidak selalu dihubungkan dengan pelaksanaan wukuf. Sehingga kalau misalnya beda, boleh gitu, boleh. Maksudnya enggak harus membersamai wukuf di Arafah. Tapi idealnya itu berbarengan. Makanya KHGT itu ya diantaranya ingin menjawab kalau wukuf dengan puasa Arafah itu bisa bersamaan. Itu ya ijtihadnya kalau misalnya beda itu. Mungkin itu saja kajian kita. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Ya, monggo. Ya, KHGT untuk diterima itu masih prosesnya panjang. Butuh berapa Pak? 100 tahun, berarti awalnya gak menangi Pak. Kalender Masehi untuk diterima, itu kalau nggak salah ya, sekitar 3 abatan Pak. Nah, itu baru diterima. Nah, KHGT ini untuk diterima ya nggak tahu, wallahu alam ya. Tapi paling tidak Muhammadiyah sudah memulai. Karena nanti tidak mungkin diterima tanpa dimulai itu pasti itu. Ya kayak kita nggak mungkin kaya tanpa memulai kerja dari yang terkecil. Gitu. Semuanya kan gitu. Tapi usaha untuk menyatukan kalender itu kan sebenarnya tidak hanya di Indonesia melalui Muhammadiyah ya. Misalnya Turki juga sudah di beberapa negara Islam ya. Dan memang KHGT itu kan dulu feedback dari unifikasi kalender yang pernah digagas di Turki Pak dulu. 2016-an. 2016 atau 19 lupa ya. 16 ya betul. Itu. Nah, di Indonesia saja itu ya masih butuh perjuangan yang cukup panjang ya. Tapi paling enggak kita awali dulu dan mudah-mudahan ke depan juga enggak banyak problem itu. Enggak banyak problem ya. Kalau banyak problem bisa jadi melakukan perubahan ijtihad lagi. Dan kita biasa melakukan ijtihad kemudian mengalami perubahan. Karena Muhammadiyah kan tajdidi Pak, berpikirnya kan dinamis, progresif. Jadi sesuatu yang kita yakini bisa jadi melalui mengalami perubahan. Selama itu wilayah ijtihadiyah Pak. Kalau qot'iyah ya tidak boleh itu. Cumanya di awam yang lenya-lenya itu yang qot'iyah. Kalau qot'iyah enggak boleh lenya-lenya. Tapi kalau ijtihadiyah sesuatu yang doniyah sifatnya masih bisa berkembang, itu wajar terjadi Dan lenya-lenya itu kan problemnya enggak gelem ngaji itu Pak. Makanya ngaji dik biyen ilmune tetap enggak mengalami perkembangan. Madzhab Syafi'i kan ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ketika Imam Syafi'i di Baghdad itu qaul qadim. Ke Mesir lahir qaul jadid. Padahal Imam Syafi'i itu ngajine Medina, Pak. Jenengan
Seminggu ping pisan, ngene mau sak jam. Imam Nawawi itu enggak bisa tidur terlentang, Pak. Berapa tahun itu tidurnya duduk, Pak. Pokoknya apa? Supaya tidak berhenti membaca. Jenengan akeh macane ta akeh turune. Lah gitu saja kok pingin. Makanya Pak gampang no kan ilmuku dik biyen yo ngene tak cekeli sampai itu kalau qot'iyah sesuatu yang tidak mengalami perubahan ya wajib itu. Tapi kalau yang sifatnya bisa berkembang, bisa berubah itu tidak harus semacam itu. Justru menunjukkan kalau kita masih belajar dan tidak pernah berhenti untuk belajar sehingga keilmuan kita semakin tadi enggak stagnan tapi berkembang terus itu. Ya kayak jenengan kan wong Muhammadiyah kan sering gitu. Ngikuti fatwa tarjih ngeluh, kok ngeluh. Lah berubah-ubah ya. Aku duwene HP TJA jilid 1. Ternyata di TJA jilid 5 mengalami perubahan. Kok gak podo? Malah ngeluh. Ya justru disitulah kita harus selalu update. Makanya ngaji tarjih ra nek pole gitu. Gak ada apa? Gak ada selesai nek pol ya berarti wis enggak mau belajar. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Gak ada yang lain ya? Gak ada yang lain kan? Kita tutup. Wassalamualaikum. KHGT itu kan proyek internasional, Pak. Unifikasi itu bukan internal Muhammadiyah. Memang Muhammadiyah mengawali tapi inginnya ya nanti semuanya ikut gitu. Sehingga KHGT itu sudah kalender apa Pak? Internasional gitu. At-Taqwim apa Pak? Al-Hijri Al-Alami. Nah, itu. Al-Ahadi gitu. Sehingga ya global, tidak hanya internal Muhammadiyah. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.